Oke, yuk kita mulai ya. Pas jam Ya. 7 nih. Oke, good. Nah, jadi sebenarnya BSP ini yang diperlukan apa sih sebenarnya? Apalagi kita ya, nggak hanya buat bawain ini di secara forum yang besar sih, tapi terutama sebenarnya kalau untuk di forum besar itu sendiri, kita mesti tahu orang itu. Nathan udah rekam kan? Udah. Oke, ya. Jadi kalau di forum besar itu kebanyakan kan orang datang hadir di BSP, apa sih yang dia mau tahu? Itu dulu yang kita harus ngertiin. Yang dia mau tahu cuman kayak kita lah datang ke satu event, kita cuma mau tahu, oh emang bisnisnya kayak apa sih? Kira-kira oke nggak ya? Simple nggak ya? Bisa nggak ya gue jalanin? Terus rewardnya gue dapat apa? Mostly sih seperti itu. Ya, jadi kita juga sediain something yang betul-betul udah simple, makanya ada skripnya dan lain sebagainya. Tapi terutama BSP itu benar-benar bisa hidup atau tidak tergantung the way kita believe dengan bisnis ini. Jadi memang bunyinya itu waktu kita bawainnya pun juga luar biasa ya. Nah, waktu kita bawain ini, patut diingat BSP ini 2021 kita mau, karena kita gabungkan dengan yang namanya fast start. Jadi orang setelah udah naksir bisnisnya, ayolah buruan deh, jalaninnya gimana. Makanya juga durasi waktunya juga benar-benar kita perhitungkan. Jadi kalau untuk sebagai speaker, biasanya kan dulu mereka ceritain latar belakangnya dan lain sebagainya, dan itu aja sudah habis mungkin udah berapa puluh, kalau yang seneng ngomong ya udah berapa puluh menit habis ceritain latar belakang gitu, latar depannya jadi tinggal sedikit. Nah, kali ini kita ngomong to the point saja, langsung mulai dengan bisnisnya, karena setelah itu host akan memandu narasumber, di mana narasumbernya itu adalah si speaker BSP itu sendiri dan tambah satu orang lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi durasi antara speaker bawain, terus kemudian juga tanya jawab dengan host dan video profile dan lain sebagainya, durasi pas 1 jam. Karena setelah itu host akan mempersilahkan bagaimana cara kita memulai bisnis ini, dipersilakan untuk speaker fast start yang melanjutkannya. Untuk BSP Sabtu, memang kita langsung ya, ada dari selesai BSP langsung bisa ke fast start. Tapi kalau untuk yang Rabu malam itu, fast start-nya memang digabung sama hari Sabtu. Makanya juga kita semua harus alert. Di situ kita kan kasihnya flyer-nya 2. Benar ya? 1 flyer BSP, 1 flyer fast start, di mana untuk fast start yang Rabu nanti leader yang ngundang orangnya harus kasih tahu ID-nya BSP. Jadi dia bisa, either dia mau ngulang lagi ikut dari awal BSP, monggo. Tapi kalau misalnya dia umpamanya mau hanya ikut fast start-nya saja, sudah tahu start dari jam 2 sampai jam 3. Jadi kita mau pakai durasinya jam 1 sampai jam 2 itu adalah buat BSP, jam 2 sampai jam 3 adalah untuk fast start-nya. Nah, sampai di sini semuanya clear? Ya, dan pastikan juga mesti diingat, jadi waktu kita bawain seperti ini, pakai virtual background, dan juga ingat kalau kita pakai handphone, virtual background-nya tidak ngepas settingannya, nggak penuh layarnya. Jadi memang untuk para speaker itu, jadi kita juga proper ya siapinnya. Oke, setuju? Ada pertanyaan? Ati udah ketawa. Aku tahu maksud ketawa kamu, Ati. Oke, cuman kita yang tahu ya. Gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya udah akan mulai. Ya, oke. Jadi host kan akan memperkenalkan mari kita
terus udah gitu video profile kan? Video profile, lalalalalalala. Habis itu mulai dengan, mari kita sambut pembicara PSP kita hari ini. Oke, terima kasih rekan sebut namanya. Ya, teman-teman, hari ini kita datang ke sini, kita mau tahu kan, nah bisnis apa nih yang kamu bisa dapatkan yang di Allianz ini, di mana saya mau share mengenai bisnis ini sendiri yang bisa membuat impian kita menjadi kenyataan. Ya, nah sebenarnya teman-teman, apakah ini yang memang kita mau? Kita mau hidupnya senang, sehat, sejahtera, dan produktif. Betul nggak? Kalau saya mau, lu. Siapa yang di sini mau? Ya, bisa kamu chat juga di sini ya, bagi yang mau. Nah, teman-teman, setelah itu, apa yang kita dapetin nih selama ini? Kita coba pikirkan kembali. Setelah kita dapet, seberapa kuat nih kita menopang ini nih, mempertahankan ini nih, supaya tidak jatuh. Ini kan ditopang karena kita punya penghasilan. Betul atau betul? Tapi coba bayangkan, bisakah penghasilan kita tiba-tiba stop nih? Ya, wah ini bisa ambruk loh langsung. Nah, kenapa? Karena kita bicara fakta hidup nih teman-teman. Ya, kan kita kan kerja, kita usaha. Pasti dong ada penghasilan, ada pemasukan. Ada pemasukan, ada penghasilan, pasti ada pengeluaran. Sisanya itu kita jadikan aset. Ya kan? Tetapi saat penghasilan kita dipaksa stop karena sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, ya pengeluaran kan tidak bisa stop, harus jalan terus. Nah, coba hitung deh, aset tahan berapa lama? Apa ini masalah? Ya. Jadi kalau udah tahu masalah, pertanyaan berikutnya, apakah perlu nih asuransi untuk penyakit, untuk cacat, untuk kecelakaan, untuk meninggal? Nah, kenapa nih kita harus perlu? Teman-teman semua, setuju nggak bahwa namanya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, maupun tua itu terjadi kapan saja? Oke, setuju ya? Terus, apa saja sih faktor kita bisa kena sakit? Nah, teman-teman kita bisa lihat faktor keturunan, genetik, di mana ini kita udah nggak bisa ganti. Faktor emosi, teman-teman, ya, khawatir, ketakutan, dan lain sebagainya. Faktor hormon yang bisa menyebabkan juga jadi depresi orang ya, maupun lifestyle. Nah, 4 faktor ini yang tidak bisa kita cegah, teman-teman. Dan benarkah kemungkinan kena sakit itu jadi sangat tinggi? Setuju, teman-teman? Ya? Nah, kalau udah kayak begitu, teman-teman, mana nih yang kita lebih siap nih? Kalau kita mau sembuh waktu kena. Kita lebih siap 1 juta, kita sisihkan setiap bulan, atau tiba-tiba harus keluarin 1 miliar. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, kita tanya diri kita sendiri. Yang pertama, kebal nggak sih teman-teman seumur hidup dari sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua? Kebal nggak? Itu berulang kali saya tanya ke diri saya. Dan teman-teman coba tanyain ke diri teman-teman. Bisa pilih nggak kita mau kena yang mana? Penyakitnya apa? Berapa nih biayanya? Siapa nih yang harus kena? Ya, terus kapan mau kenanya? Keluar uang nggak saat kena? Nah, uangnya sendiri mau ambil dari mana nih? Dari Tapri. Ya, tanggung secara pribadi. Atau mau dari Tapro. Ditanggung nih problemnya. Ya, nah, teman-teman, setelah kita tahu yang kita mau pilih apa, saya mau tanya nih pendapat kamu tentang satu rekening seperti ini. Ya, ada rekening namanya Tapri nih teman-teman. Simpen 2,5 juta per bulan. Simpen 1 hari dapat 500 juta. Ada yang namanya Tapro, simpen 2,5 juta per bulan. Simpen, lewat bulan ketiga, kena serangan jantung, kanker, atau stroke. Dapat nih 500 juta. Nah, nanti dapat lagi 1 miliar. Jadi, teman-teman lihat ya, Tapri itu bicara sehat.
Sehat, kita dapat nih uangnya 500 juta. Tapro itu bicara kalau tidak sehat, juga terima uangnya, minimum 1,5 miliar. Dan saat dirawat di rumah sakit, perawatan rumah sakit dibayar sesuai tagihan, maksimum 15 miliar. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat seperti ini, Tapro berguna nggak buat kamu dan buat semua orang? Nah, itu dulu. Berguna nggak, teman-teman? Ya. Nah, Tapro itu sendiri sebenarnya ada dua loh, teman-teman. Ada yang Tapro Hospital. Ya. Itu berarti bisa ditanggung sampai dengan usia 99 tahun dan bisa dibayarkan sesuai tagihan. Ada yang namanya Tapro untuk bicara tentang penyakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Nah, ini kita disediain dana darurat nih untuk biaya hidup. Dibayar nih miliaran rupiah. Jadi, masing-masing ini bisa dimulai dari 30.000 per hari untuk kita bereskan masalah. Sanggup nggak harga segitu? Ya, untuk kita bisa bebas dari masalah. Sanggup, teman-teman? Ya. Nah, kalau sanggup berarti kita udah punya nih asuransi. Oke. Waktu kita udah punya asuransi, nah asuransi ini bantu kita sementara saja. Ya. Karena sebagus apapun asuransi kita coba pikir berapa besar dan berapa lama bisa bantu kehidupan kita. Coba nih teman-teman, teman-teman kan sudah punya nih ya asuransi. Pernah nggak kita hitung berapa nih yang kita udah ditanggung, berapa biaya hidup kita? Coba kan ketahuan, cuma cukup berapa lama. Nah, kalau teman-teman mau yang aman selamanya, ya berarti harus juga punya yang ambil life assurance atau kepastian hidup. Nah, life assurance itu apa nih teman-teman? Life assurance itu adalah apapun keadaannya, penghasilan kita tetap berlanjut dan bertambah. Caranya gimana teman-teman? Berarti kita duplikasikan di diri kita nih. Ya, kita bangun bisnisnya atau outletnya. Kita ciptakan nih penghasilan otomatis. Seperti itu. Caranya gini teman-teman. Kita sudah patokin dulu nih. Saya mau punya penghasilan berapa dulu nih? Ya, misalnya saya mau dapat penghasilan 100 juta sebulan 3 tahun dari sekarang. Caranya simple teman-teman. Langkah yang pertama, ya, kita seorang pemula BI. Kita mau jadi BP, yaitu business partner. Nah, gimana nih lisensi menuju penghasilan otomatis? Caranya, berarti kita punya 25 partner. Jadi 25 orang yang juga mau punya bisnis ini, perlu juga produknya masing-masing ambil 1 juta sebulan aja teman-teman. Berarti sudah 25 juta sebulan nih teman-teman. Atau 300 juta. Ini premi yang disetahunkan. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama ini sumber income kita ini kita akan terima komisi. Komisi maksimal 5 tahun. Ya, 75%. Anda bisa lihat di sini jabarannya. Nah, sumber income kita yang kedua dari mana? Ambil langkah kedua sekarang. Nah, langkah kedua ini teman-teman, pada saat kita jadi BP nih, ya, jadi kita udah jadi bisnis partner nih. Kita mikirnya adalah apa? Bisnis saya harus berkembang, saya harus duplikasikan. Makanya kita bangun lagi outlet berikutnya, ya, bangun bisnis partner lagi. Jadi waktu kita jadi bisnis partner, banyak bisnis-bisnis pemula, ya, di mana kita sekarang jadikan mereka dalam 1 tahun 3 aja, teman-teman. Rekrut dan bangun 3 aja, teman-teman. Ya, total 1 miliar. Nah, kita dapat sumber income kita ini adalah selama 2 tahun 36% dari premi atau 120% dari komisi. Nah, setelah itu semua udah jadi BP nih teman-teman. Kita dapat apa lagi? Langkah ketiga, teman-teman, ya. Langkah ketiga itu adalah sumber income ketiga. Langkah ketiga itu adalah setiap tahun
seorang bisnis partner rekrut dan bangun 3 bisnis partner. Makanya akhirnya kita punya anak yang jadi bisnis partner. Kita punya cucu, punya cicit, punya buyut. Nah, sekarang seperti Anda lihat di gambar yang sebelah kanan ini, teman-teman, ya. Ini kita akan mendapatkan dari mereka, dari omset mereka sebesar 12%, ya, dari premi atau 40% dari komisi. Nah, teman-teman, kalau ngomong persentase, mungkin lebih seru kalau kita langsung lihat angkanya ya. Yuk kita lihat angkanya. Nah, ini dia langkah ketiga. Jadi seorang BP yang dia lakukan adalah setiap tahun rekrut dan bangun 3 BP. Jadi kita lihat, tahun pertama ada 3 orang yang jadi BP, kita udah bisa dapat 20 juta income-nya sebulan. Tahun kedua, kita udah punya 3 outlet, 3 BP, ya, tambah kita 1, jadi 4 BP, 40 juta sebulan. Tahun ketiga, lakukan hal yang sama, teman-teman, rekrut dan bangun 3, sudah 160 juta per bulan. Tahun keempat, rekrut dan bangun 3, sudah 640 juta. Tahun kelima, rekrut dan bangun 3, 2,5 miliar per bulan. Teman-teman, jadi untuk bisa mendapatkan income di atas 100 juta aja sebulan, teman-teman, kalau Anda lihat, hanya 16 orang, teman-teman, 16 partner kita yang lakukan ini sudah 160 juta. Coba, luar biasa nggak? Nah, sekarang kita lihat ya, sistemnya ini sudah dibuat sedemikian. Saya rekrut dan bangun 3, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau saya rekrut dan bangunnya 2? Ya, kita lihat. Berarti tahun keempat teman-teman sudah pasti di atas 100 juta. Dan di tahun ke-6 sudah hampir 1,5 miliar, teman-teman. Wow. Terus bagaimana kalau saya cuma 1 saja? Juga bisa, teman-teman. Setiap tahun kita bangun 1 BP, ya. Kita lihat tahun kelima, teman-teman, 100 juta. Dan tahun ke-9 pasti 1,5 miliar. Jadi kalau Anda lihat ya, ini sudah sistemnya dibuat sedemikian rupa. Coba teman-teman, ya, kalau ada satu kepastian nih teman-teman, di tahun kelima bisa 100 juta, di tahun ke-9 bisa 1,5 miliar. Ambil yang pasti-pasti aja teman-teman. Ya. Nah, itu tadi sistemnya. Bagaimana nih orang yang sudah dapatkan? Ya, saya cerita dari salah satu partner bisnis saya. Ya, partner bisnis saya kita lihat dia punya rincian dari account-nya itu. Nah, ini kita akan mendapatkan pembayaran setiap 2 minggu sekali. Mari kita lihat 2 minggu pertama. Nah, 2 minggu pertama berapa yang dia dapatkan? Dia dapat 3 sumber income, dari komisi, dari direct overriding, dan dari yang tadi tuh teman-teman, generasi ya, BP ke BP. Nah, itu dia sudah dapetin 900-an juta teman-teman dalam 2 minggu. Kita lihat lagi 2 minggu berikutnya teman-teman. Wow, malah sekarang 1,2. Jadi total sebulan berapa teman-teman? Di atas 2,1 miliar per bulan. Ya, ini baru hitungan 5 generasi teman-teman. Bahkan sekarang teman-teman dapat coba berapa? Sampai 8 generasi. Dahsyat nggak teman-teman? Dan lebih dahsyatnya lagi ya, penghasilan kita ini tidak stop sampai kita saja teman-teman. Ya, nanti kita lihat dapat apa lagi. Dan yang dapat ini sudah banyak teman-teman, di alias sudah di atas 400 bisnis partner kita yang punya penghasilan miliaran. Ya. Dan bahkan di usia-usia yang masih muda teman-teman. Kita lihat. Nah, tadi kan saya bilang kan, tidak stop sampai kita aja nih teman-teman. Bahkan ini juga kita bisa wariskan. Ya, saya ambil salah satu partner bisnis kita di mana dia gabung selama 3 tahun. Waktu dia meninggal,
saat itu penghasilan dia 68 juta, teman-teman. Tapi kita lihat ya, beberapa tahun kemudian sudah jadi 200 juta. Nah, dari mana bisa begitu? Karena dia duplikasi dirinya. Dia bangun outletnya. Baru bisa, teman-teman. Jadi, luar biasa ya. Nah, yang satu lagi juga begitu. Pada saat dia meninggal, kena serangan jantung di usia 47, penghasilan dia 100 juta. Tapi dalam 2 tahun, teman-teman, sudah menjadi 150 juta. Luar biasa nggak, teman-teman? Orangnya sudah tidak ada loh. Penghasilannya itu masih ada dan terus bertumbuh. Kenapa? Kembali lagi. Karena timnya, network-nya, ya, tetap jalan dan lebih kenceng lagi. Nah, ini luar biasanya ya, teman-teman. So, jadi saya mau sharing tentang bisnis saya. Kalau Anda lihat, produknya benar nggak semua orang perlu? Modalnya kecil, teman-teman, karena kita memang perlu produknya, ya kita ambil aja buat diri kita. Benar nggak? Ya, berapa sih? Tadi kan saya udah bilang. Bisa dimulai dari 30.000 sehari. Dan profitnya besar, luar biasa sekali. Ya, jadi produknya apa nih yang kita bisa dapat? Yaitu perawatan rumah sakit, bisa di-cover sampai 99 tahun, dibayar sesuai tagihan. Kalau kita kena darurat, kita juga bisa dapat uang sampai miliaran untuk biaya hidup. Nah, menurut kamu nih teman-teman, semua orang perlu nggak produknya? Yakin nggak? Ya? Nah, kalau yakin, 30 sampai 50.000 per hari aja banyak nggak yang mau? Oke, itu dulu teman-teman. Kalau profitnya kita bicara, ada 25 orang atau 10 pasang aja suami istri yang ambil. Kita sudah bisa jadi outlet. Ya, dengan omset 300 juta. 25 juta sebulan. Tinggal setiap BP rekrut dan bangun 3 outlet, maka 3 tahun profitnya pasti 100 juta per bulan. Nah, jadi teman-teman lihat di sini. Bisnis, produk, profitnya luar biasa nggak bagus, teman-teman? Makanya saya sangat semangat jalankan bisnis ini. Teman-teman, tidak ada sesuatu yang terjadi sampai kita membuat satu keputusan. Nah, oleh sebab itu, buatlah keputusan, dan kita lihat ya, hidup kita pasti bergerak maju. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Allianz Financial Security Network, dan Anda setelah ini pun juga ada sesinya nanti bisa lanjutkan untuk bagaimana ikuti Fast-Start cara memulai bisnis ini. Begitu teman-teman. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada host. Silakan. Selesai. Hanya berapa menit, teman-teman? Cepet, 20 menit saja. Cepet. Cepet. Makanya, setelah itu, baru host tanya-tanya. Jadi, waktu host tanya-tanya, dia susunan pertanyaannya juga ada. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kayak begini kan jelas to the point. Jadi kita memang usahain terus latihannya seperti ini. Kenapa sih? Kalau kamu tadi lihat, saya seperti baca skrip nggak? Enggak. Enggak kan? Seperti orang ngobrol, benar nggak? Adem, Ci. Padahal saya juga baca skrip kan? Iya. Itu pentingnya. Iya. Jadi pastiin kayak kamu lagi ngobrol sama orang, padahal udah ada contekannya gitu. Itu jadi tidak melenceng kemana-mana, langsung on point, langsung straight to the point apa yang mau diiniin. Juga kita nggak bisa ngarepin orang itu sekali dengar langsung ngerti. Aduh, itu canggih sekali ya, tetap aja. Ya, jadi jangan sampai terbeban. Aduh, orang yang dengar ini harus ya mesti ngerti. Nggak bisa begitu. Ya, makanya biar bagaimanapun BSP ini adalah showcase untuk lihat gambaran secara lebih besarnya.
Karena kan sebelumnya harusnya kita ajak orang, kita kan udah ngomongin dulu. Ya, jadi kalau yang udah pada ikut fast start kan tahu tuh ngajaknya. Dia udah omongin dulu, ya, udah ada prelude-nya lah, udah ada iklan-iklannya. Ya, jadi kayak misalnya kita ketemu milenial, ya, mungkin milenial kita mungkin waktu ketemu teman kita cuma bilang, "Woi, gimana lu mau juga nggak lu?" Ya kan? Setir mobil yang kece, bisa ini ada kesempatan. Ya, misalkan ya, saya nggak tahu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini, lu lihat nih, crowd-nya lebih gede. Kita bisa undang ke BSP. Bisa. Jadi BSP itu sendiri adalah untuk kasih lihat, oke, benar, gue punya impian mau hidupnya senang. Oke, gue hadapin fakta hidupnya begitu. Oke, kalau gitu gue memang perlu asuransi. Tapi nggak stop sampai situ aja loh. Kalau yang sementara, iya. Kalau gue mau yang aman seterusnya, ya berarti gue mesti bangun lah. Mesti duplikasi bisnisnya. Nah, dari bisnis sendiri kan berarti mesti punya 3 sumber income. Betul nggak? Nah, sumber income yang pertama itu namanya komisi. Sumber income yang kedua namanya direct overriding. Sumber income yang ketiga itu adalah generasi, overriding generasi. Ya, jadi pattern-nya udah ada. Kalau gue bangun 3, lebih cepat nih gue dapetnya. Kalau gue bangun 4, dibilang lama juga enggak. 4 tahun 100 juta, udah lebih jelas kok. Gue kerja juga belum tentu dalam 4 tahun dikasih segitu. Ya, gue bisnis juga belum tentu bersihnya segitu. Kalau satu, gila nggak lu? 1 juga udah lebih pasti, 5 tahun sama 9 tahun. Habis itu tambah umur yang sekarang kita punya. Masih bisa enjoy lah ya, misalnya begitu. Itu aja. Habis itu masuk dia ke fast start. Nah, jadi semua orang lihat, gitu aja gue ngomong bisa lah. Apalagi di fast start ya, berulang kali ya. Kita kemarin juga udah tes yang ikut fast start. Udahlah, bisa lah itu. Nah, jadi timbulkan kepercayaan, semakin simpel kita ngomong, semakin orang lebih lebih ada keberanian. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau kita udah lakukan ini terus-menerus, to the point 20 menit kok sebenarnya. BSP kepanjangan juga ya, banyak ngomong, malah lari-lari. Intinya, ya nggak sih? Ya nggak karu-karuan gitu loh. Tapi 20 menit udah. Dan kemarin kita tes fast start. Ngomong, itu cuma 6 menit tuh. Kemarin kita udah tes fast start. Siapa kemarin yang ikut fast start? Ati kan ikut. 6 menit. Dina ikut. Uci ikut. 6 menit. Jadi orangnya, gila ya. Gue dulu mau bangun bisnis aja mesti visibility study. Gila lu, ini 6 menit udah dapat profit, oi. Itu. Ya. Nah, jadi sering latihan. Rekaman ini besok akan kita berikan. Nathan, rekaman besok selesai ya. Gitu loh ya, mintanya halus banget. Jadi udah janji dulu. Rekaman besok kita kasih. Jadi kamu lihat, paling gaya kamu aja antara satu slide ke slide berikutnya kayak begitu. Selebihnya semua udah ada lah. Udah nggak bakalan lewat. Itu skrip udah ada. Justru yang berasa susah karena mau mencoba di luar skrip. Jangan. Jadi susah. Kalau ikutin skrip itu gampang banget. Oke? Ada pertanyaan? Makanya kita trainer kita 30 menit selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ci. Ada? Simple? Semua oke? Simple. Ya, simple. Simple ya? Oke. So, kalau semuanya udah ngerti, udah jelas, boleh praktekin. Ya, di grup-grup kecil kamu ulas lagi apa segala macam. Semakin sering kamu ngomong, itu vitamin yang kamu masukin ke otak. Semakin sering kamu ngomongin itu udah blend in sendiri. Itu aja sih pesan saya. So, 2021 semua bertumbuh, semua breakthrough your limits. Ambil satu gebrakan yang luar biasa. Ingat, semuanya ini kita kerjakan untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Oke? Have a good night. Then.